Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat siang teman-teman mahasiswa mata kuliah psikologi pasien. Pada kesempatan kali ini pada pertemuan kedua saya ingin menyampaikan sekilas tentang psikologi pasien. Sebelum mulai, mari kita berdoa semoga kita diberikan kemudahan dalam memahami mata perkuliahan ini dan semoga semua urusan kita diberikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya akan sekilas menyampaikan tentang psikologi pasien. Psikologi pasien itu tidak lepas dari arti psikologi itu sendiri, arti pasien dan psikologi pasien. Arti psikologi dalam ilmu bahasa itu adalah ilmu jiwa, Dan dengan psikologi dari segi bahasa adalah ilmu jiwa, bukan menurut dari salah satu aliran behaviorisme, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari atau menyelidiki tentang tingkah laku manusia atau binatang yang tampak secara lahir. Jadi psikologi dari aliran behaviorisme yaitu tentang tingkah laku dari manusia atau binatang yang tampak secara lahir. Selanjutnya psikologi menurut para ahli yang pertama dari Plato kurang lebih 400 sebelum Masehi mengatakan bahwa manusia terdiri dari dua bagian, yaitu jiwa rohani dan jiwa badaniah. Jadi Plato mendapat bahwa manusia terjadi dua bagian, yaitu jiwa rohani dan badaniahnya. Sedangkan Aristoteles yaitu semua makhluk hidup memiliki jiwa dan jiwa ini bertingkat-tingkat. Jadi semua makhluk hidup pasti memiliki jiwa. Dan dalam kategori jiwa menurut Aristoteles itu bertingkat-tingkat, dibagi menjadi tiga. Jiwa vegetatif yaitu yang terjadi pada tumbuhan, jiwa sensitif seperti hewan, binatang, dan jiwa intelektif yaitu pada manusia. Adapun Descartes mengatakan bahwa ilmu pengetahuan mengenai gejala kesadaran manusia terlepas dari raganya. Jadi Descartes dapat bahwa ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala kesadaran manusia tidak dari raganya, terlepas dari raganya. Untuk adapun John Locke filsafat empiris ahli filsafat empiris mendapat bahwa pengalamanlah yang menjadi sumber pengetahuan dan gejala kejiwaan manusia. Jadi manusia itu tergantung dari pengalaman hidupnya. Dan Muhyiddin Syah ilmu yang mempelajari tingkat terbuka dan tertutup pada manusia, baik individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungannya. Jadi tingkat perilaku terbuka itu adalah perilaku yang nampak, seperti gerak psikomotor, berjalan, lari. Sedangkan kalau tingkah laku tertutup itu adalah berupa kesadaran, pikiran, perasaan itu tertutup.
Konsep psikologi dalam Islam, ya, manusia dikatakan sebagai insan, ya. Nasiya yansa, ya, tempatnya lupa, ya. Unsa, ya, sebagai harmoni atau mesra. Anasa bergejolak, ya. Dan manusia pasti memiliki karakter atau kepribadian, ya. Antara lupa dan sadar, antara mesra dan benci, ya, memusuhi, dan antara bergejolak dan tenang, ya. Jiwa dalam Islam, ya, dan sekali, ya, jiwa dalam Islam istilahnya ada akal, ya, atau akal, memandang dari baik atau buruk, ya, menemukan kebenaran tapi tidak bisa menentukan kebenaran, ya. Bisa menemukan kebenaran tapi tidak bisa menentukan kebenaran, itu adalah akal. Qalb atau hati, ya, yang bersifat irasional, di luar pikiran, ya. Contohnya kita memandang tentang pahala atau dosa, itu adalah sebuah dari keyakinan. Jika kita melakukan sholat 5 waktu, pasti kita akan mendapatkan pahala, ya. Apabila kita maksiat, kita yakin kita pasti akan berdosa, ya. Dan kalau ini bisa juga berupa kekuatan dan penyakit, nah, bisa berupa kekuatan dan penyakit. Contohnya cinta dan benci, berani dan marah, sombong, kufur, damai, dan lain-lain. Dan yang ketiga dari jiwa dan misalnya adalah basirah, yang merupakan adalah pandangan mata batin, terdiri dari nurani, ya. Nurani, hati nurani, sifat konsisten, ya. Terus yang keempat itu syahwat, itu sesuatu yang sifatnya manusiawi dan sifat netral. Syahwat seperti manusiawi, ya. Dan yang terakhir adalah hawa, dorongan tercela, hawa nafsu, dorongan tercela. Dalam Islam, ya, manusia diciptakan adalah untuk menjadi hamba kepada Allah, di mana manusia tersebut haruslah berorientasi kepada Allah, menyembah dan patuh kepada segala apa yang Allah perintahkan dengan tujuan mencapai keridhaannya. Dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah, ya. Dari ayat ini dapat disebutkan bahwa sesungguhnya manusia itu diberikan anugerah, ya, berupa akal, pikiran, dan potensi kehidupannya atau fitrahnya. Dari hal inilah manusia memiliki area untuk mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Jadi kita mau melakukan sesuatu itu pasti ada kehendaknya, keinginan apa, ya, kita ada motif untuk melakukan perilaku tersebut. Mereka dapat menentukan dalam berperilaku sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan hatinya, hati nuraninya, seperti apa tadi. Apakah ini baik, buruk, ya. Apakah ini dapatkan pahala, apa dosa, itu adalah dari hati. Selanjutnya definisi tentang pasien. Pasien sendiri adalah, atau yang dianggap di sini ada pesakit, adalah seseorang yang menerima perawatan medis. Pasien di sini adalah seseorang yang menerima perawatan medis, di orang yang sakit dan menerima perawatan medis. Selanjutnya, pasien menurut Amir, ya, pasien adalah orang yang sedang menderita penyakit atau gangguan badaniah
atau rohaniah yang perlu ditolong agar lekas sembuh dan berfungsi kembali melakukan kegiatannya sebagai salah satu anggota masyarakat. Jadi pasien dikatakan ada seorang yang menderita penyakit lahir dan batin, bersifat jasmani dan rohani, yang perlu ditolong supaya apa? Supaya lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali dalam kegiatannya dengan masyarakat, ya. Bisa hidup normal kembali, ya. Terus yang ketiga, menurut undang-undang rumah sakit, ya, pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan. Di orang yang melakukan konsultasi kepada tentang masalah kesehatannya kepada pelayanan kesehatan, ya. Apa yang harus diterima atau dilaksanakan untuk menangani masalah kesehatannya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit, ya. Baik bisa mungkin kalau ada pasien rawat jalan, ada pasien rawat inap. Kalau rawat jalan mungkin cuma 1 hari saja, ya, langsung selesai dan diberi obat. Tapi ada yang rawat inap itu butuh beberapa hari, beberapa tindakan yang dilaksanakan di rumah sakit. Selanjutnya, seorang pasien itu punya kewajiban. Yang pertama, memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya. Jadi gejala apa yang dialaminya atau keluhan apa yang dialaminya, haruslah seorang pasien itu berkata jujur, ya. Supaya apa? Nanti tindakan yang dilakukan itu pun sesuai dengan keluhan yang disampaikannya. Yang kedua, ya, mematuhi nasihat dan petunjuk. Mematuhi nasihat dan petunjuk, baik itu dokter atau perawat, atau mungkin di rumah sakit itu ada rohani, apa namanya, pendamping bimbingan rohani, ya, bimbingan rohani di rumah sakit. Nah, yang ketiga, mematuhi ketentuan yang berlaku pada sarana pelayanan kesehatan. Terus yang keempat, wajib memberikan imbalan atas pelayanan yang diterima. Jadi jika berada di rumah sakit itu kalau sudah selesai pasti ada kewajiban untuk membayar. Jangan apakah itu nanti ditanggung oleh BPJS atau dari Mandiri, pasti di rumah sakit pasti membayar, ya. Tuh. Ini ada di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Hak pasien, ya, banyak sekali hak yang didapatkan oleh pasien, ya. Karena dalam memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit, memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien, ya. Memperoleh layanan manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi, melakukan layanan kesehatan sesuai dengan standar, ya, dan prosedur operasional, ya. Dan banyak sekali, nah ini dapat haknya juga mendapatkan apa namanya kebebasan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya yang dianut. Dan pasien juga meminta konsultasi tentang penyakit yang diteranya kepada dokter. Itu dari sumber undang-undang tentang rumah sakit. Hanya sekali ini. Yang pentingnya adalah hak itu adalah yang didapatkan oleh pasien. Nah, kan kewajiban adalah apa-apa yang harus dilakukan oleh pasien.
Selanjutnya, psikologi pasien, ya, ilmu yang berusaha menguraikan tingkah laku manusia sebagai seorang pasien. Jadi seorang pasien itu pun memiliki jiwaan atau tingkah laku, ya. Apalagi seorang pasien itu sedang ini masalah atau masalah tentang kesehatannya, masalah tentang kondisi tubuhnya, mungkin ada juga yang sakit jiwanya, ya. Di psikologi pasien kita diharapkan mampu, ya, memahami tingkah laku baik itu secara lahir dan batin, ya, pada pasien. Yang kedua, membantu pasien dalam memahami keadaan atau kondisi yang sedang menimpa dirinya. Supaya apa? Supaya pasien lekas sembuh, ya, dan dapat kembali melakukan kegiatannya sebagai salah satu masyarakat, ya, sebagai calon konselor Islam, ya, atau bimbingan rohani Islam, ya. Kita membangun motivasi, membangun semangat, ya, pada pasien supaya lekas sembuh dan dapat kembali melakukan aktivitas kegiatannya. Nah, ini pasien yang sakit memerlukan bantuan dorongan mental. Hal ini adalah sisi kebutuhan lain yang tidak boleh diabaikan. Butuh sekali pasien itu dorongan, semangat, motivasi untuk kesembuhan dari penyakitnya, ya. Dan pasien yang sakit selalu dihadapkan pada perasaan. Mungkin yang sakit itu pasti timbul macam perasaan. Nah, itu nanti apakah ini saya bisa sembuh, apakah tidak. Nah, itu pasti timbul goncangan mental, ya, yang sangat mengganggu jiwanya, ya, dan pasti nanti akan memperburuk penyakitnya. Dan orang yang sakit tidak hanya memerlukan bantuan fisik saja, tapi juga bantuan non fisik. Nah, ini berupa bimbingan Islami atau bimbingan rohani Islam. Nah, kita memberikan dorongan semangat, kita mendoakannya semoga lekas sembuh. Apalagi dalam layanan rumah sakit sekarang ini banyak sekali dijumpai juga bimbingan rohani Islam. Ada petugas yang datang ke ruangan menanyakan keadaannya dan mendoakannya. Saya mendoakan juga memberikan dorongan mental, ya, semangat tadi untuk supaya sembuh. Dan konsep orang sakit adalah sebagai ujian, ya. Sakit dianggap sebagai ujian karena ujian dari Allah untuk meningkatkan keimanan pada diri, meningkatkan keimanan supaya jadi pribadi yang lebih baik lagi. Oh, saya baru dicoba, ya. Sebagaimana surat Al-Baqarah ini, ya. Dan ada juga di surat Al-Anbiya ayat 35. Dan sebagai ujian atau cobaan. Yang kedua, sakit sebagai azab. Ya, kadang-kala sakit sebagai ujian atau tadkirah. Kadang-kala sakit juga sebagai azab yang akan membinasakan dirinya. Ya, surat Al-An'am ayat 65. Sakit adalah cinta, ya. Karena Allah sayang, kita diberikan ujian dan itu berarti tandanya sayang. Ya. Ini dalam hadis disebutkan. Ya. Mungkin itu sedikit materi, semoga bermanfaat, ya, dari buat teman-teman. Dan saya nanti kita bisa diskusi lagi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.